Di video ini, kita akan memahami turunan fungsi trigonometri. Kita mulai dari intuisi lajunya perubahan, lalu masuk ke rumus inti, aturan rantai, dan contoh soal yang sering muncul dalam kalkulus dan komputasi. Secara intuitif, turunan memberitahu seberapa cepat suatu nilai berubah pada saat tertentu. Jadi kita tidak hanya melihat arah grafik, tetapi juga laju naik atau turunnya tepat di satu titik. Kalau pada fungsi aljabar kita sering membayangkan kemiringan garis singgung, pada fungsi trigonometri gagasannya tetap sama. Bedanya, pola perubahannya berulang dan sangat terkait dengan gelombang. Untuk fungsi sinus, nilai turunan menunjukkan kapan gelombang sedang naik paling cepat, kapan melambat, dan kapan sesaat berhenti berubah sebelum berbalik arah. Pada fungsi kosinus, kita juga membaca pola perubahan yang serupa, hanya titik awal fasenya berbeda. Itulah sebabnya turunan sinus dan kosinus saling terkait erat. Untuk tangen, perubahan bisa menjadi sangat tajam ketika grafik mendekati garis asimtot. Ini memberi gambaran bahwa laju perubahannya tidak selalu halus seperti sinus atau kosinus. Dalam pemrosesan sinyal dan komputasi, ide ini penting karena kita sering perlu mendeteksi perubahan lokal. Misalnya perubahan fase, perubahan amplitudo, atau arah tren sesaat pada data periodik. Jadi sebelum menghafal rumus, pahami dulu maknanya. Turunan fungsi trigonometri adalah alat untuk membaca dinamika gelombang, sinyal, dan bentuk grafik secara instan. Sekarang kita masuk ke rumus utama yang wajib dikuasai. Fokusnya bukan sekadar hafal, tetapi melihat pola hubungan antar fungsi dan tanda positif atau negatifnya. Turunan dari sinus X adalah kosinus X. Ini biasanya menjadi pasangan pertama yang paling mudah diingat karena bentuk turunannya tetap fungsi trigonometri dasar. Turunan dari kosinus X adalah negatif sinus X. Tanda negatif ini penting karena sering menjadi sumber kesalahan ketika mengerjakan soal dengan cepat. Turunan dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Daripada menghafal terpisah, ingat bahwa tangen berkaitan dengan perubahan yang bisa membesar tajam di dekat titik tertentu. Turunan dari kotangen X adalah negatif kosekan kuadrat X. Lagi-lagi, tanda negatif perlu diberi perhatian khusus. Kalau kita susun, ada pola yang enak dilihat. Sinus berubah menjadi kosinus, kosinus berubah menjadi negatif sinus, tangen menjadi sekan kuadrat, dan kotangen menjadi negatif kosekan kuadrat. Saat argumennya bukan hanya X, rumus dasarnya masih dipakai. Hanya saja nanti kita kalikan lagi dengan turunan dari bagian dalamnya. Misalnya pada sinus 3X, bagian luar tetap sinus dan turunannya menjadi kosinus. Tetapi karena yang di dalam adalah 3X, hasil akhirnya harus dikali 3. Pada kosinus dari X kuadrat, bentuk luarnya memberi negatif sinus, lalu kita kalikan dengan turunan X kuadrat yaitu 2X. Jadi bentuk komposit selalu dibaca dari luar ke dalam. Kalau tanda, fungsi, dan faktor dalam ini terbaca sebagai satu pola, kamu tidak perlu menghafal terlalu banyak rumus terpisah. Cukup kuasai rumus inti dan cara membongkar strukturnya. Itulah alasan tabel rumus sebaiknya dipelajari sebagai peta hubungan, bukan daftar hafalan kaku. Setelah ini kita buat aturan rantainya menjadi langkah kerja yang lebih operasional. Aturan rantai dipakai ketika variabel X berada di dalam fungsi lain. Dengan kata lain, kita tidak langsung menurunkan seluruh bentuk sekaligus, tetapi membacanya berlapis. Langkah pertama, kenali fungsi luarnya. Apakah bentuk besarnya sinus, kosinus, tangen, atau mungkin fungsi berpangkat yang membungkus fungsi trigonometri? Langkah kedua, turunkan fungsi luar itu seolah-olah bagian dalamnya adalah satu variabel sementara. Ini membantu kita tidak tersesat di tengah bentuk yang panjang. Langkah ketiga, kalikan hasil tadi dengan turunan dari fungsi dalam. Disinilah banyak siswa lupa menambahkan faktor pengali yang sebenarnya sangat penting. Kalau fungsi dalamnya masih komposit, proses yang sama diulang lagi. Jadi aturan rantai bukan satu trik sekali pakai, melainkan pola berulang dari luar ke dalam. Sebagai contoh, pada sinus dari 2X tambah 1, kita ambil turunan luar menjadi kosinus dari 2X tambah 1, lalu dikali turunan dalam, yaitu 2.
Pada kosinus dari 3x kuadrat, hasilnya bukan hanya negatif sinus dari 3x kuadrat. Kita masih harus mengalihkan dengan turunan 3x kuadrat yaitu 6x. Kalau kamu selalu bertanya fungsi luar yang mana dan fungsi dalam yang mana, banyak kesalahan bisa dicegah sejak awal. Itu membuat pengerjaan soal menjadi lebih sistematis. Mari kita lihat bagaimana rumus dan aturan tadi dipakai dalam soal. Yang paling penting bukan hanya jawaban akhir, tetapi alasan setiap langkah diambil. Contoh pertama, turunkan fungsi y sama dengan sin x. Karena ini bentuk dasar, kita bisa langsung menulis turunannya yaitu cos x. Contoh kedua, y sama dengan cos x. Di sini kita ingat pasangan penting tadi, sehingga turunannya menjadi negatif sin x. Sekarang kita naik sedikit, misalkan y sama dengan 3 sin x dikurangi 2 cos x. Karena turunan bersifat linear, kita turunkan tiap suku secara terpisah. Hasilnya, turunan 3 sin x menjadi 3 cos x. Lalu turunan negatif 2 cos x menjadi positif 2 sin x karena negatif 2 dikali negatif sin x. Perhatikan bahwa kesalahan paling umum di sini ada pada tanda. Banyak orang benar pada fungsi, tetapi keliru saat memindahkan negatif dari turunan kosinus. Contoh berikutnya, y sama dengan sin dari 5x. Bentuk luarnya adalah sinus, jadi turunannya menjadi cos dari 5x. Karena bagian dalamnya 5x, kita kalikan lagi dengan 5, maka hasil akhirnya adalah 5 cos 5x. Sekarang ambil bentuk yang lebih kaya, misalnya y sama dengan cos dari x kuadrat tambah 1. Turunan luarnya memberi negatif sin dari x kuadrat tambah 1. Lalu kita kalikan dengan turunan bagian dalam. Karena turunan x kuadrat tambah 1 adalah 2x, hasilnya menjadi negatif 2x sin dari x kuadrat tambah 1. Sekarang perhatikan bentuk berpangkat. Misalnya y sama dengan sin kuadrat x. Ini bukan sinus dari x kuadrat, melainkan kuadrat dari sin x. Kita bisa menulisnya sebagai sin x, seluruhnya dipangkatkan 2. Turunan fungsi luar memberi 2 sin x, lalu dikali turunan dalam yaitu cos x. Jadi turunannya adalah 2 sin x cos x. Dari sini terlihat bahwa membaca notasi dengan benar sama pentingnya dengan menjalankan aturan turunan. Sekarang kamu sudah punya peta utamanya. Turunan trigonometri membantu membaca laju perubahan, rumus dasarnya perlu dikuasai, dan aturan rantai dipakai setiap kali argumennya berbentuk komposit. Saat mengerjakan soal, baca struktur fungsi dengan teliti, jaga tanda negatif, dan cek faktor dari bagian dalam. Dengan kebiasaan itu, langkah penyelesaianmu akan jauh lebih rapi dan akurat. Terus latih beberapa variasi soal sampai pola rumus dan aturan rantainya terasa alami. Setelah itu, turunan fungsi trigonometri akan jauh lebih mudah dihadapi dalam kalkulus maupun aplikasi komputasi. Intinya, pahami maknanya lebih dulu, baru rumusnya akan terasa masuk akal. Dari sana, ketelitian kecil memberi perbedaan besar pada hasil akhirnya.